A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidikin wa akhrijna mukhraja sidikin wa ja'alana min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, ya, penuh dengan ketentraman, warahmah, ya, penuh dengan rasa sayang, ya. Kemudian mawadah, ya, sakinah, mawadah, warahmah, penuh dengan rasa cinta, ya. Tentram, penuh dengan cinta, penuh dengan rasa kasih sayang. Tidak lupa kita baca salat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Keluarga Muslim kali ini saya ingin mengangkat satu tema tentang membangun motivasi positif, ya, di dalam keluarga. Jadi ini menjadi hal penting, ya, sahabat iDream, dalam rangka menggapai cita-cita, ya, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Di dalam hal ini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, ya, surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat yang ke-61. Salah satu ciri, ya, dari mukmin sejati, ya, mukmin yang istilahnya apa, ya? Mukmin yang kehidupannya Allah berikan ketentraman, ya, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kebaikan. Mukmin kan itu, ya, konsekuensi keimanan kan begitu, sahabat iDream, ya. Bahwa dengan keimanan kita kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita ketentraman, kebaikan, ya. Bahasa lainnya, ya, sakinah, mawadah, warahmah, kan begitu. Itu kan konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah. Ya, Allah menjanjikan itu semua. Nah, salah satu ciri, ya, dari orang-orang mukmin tadi, ya, yang hidupnya akan bahagia adalah apa? Disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu, ya, orang-orang beriman itu, ya, orang-orang yang hidupnya bahagia itu adalah mereka yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam urusan kebaikan. Ya. Wa hum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang segera memperolehnya. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang punya motivasi positif, ya, di dalam kebaikan. Orang-orang yang bermotivasi, yang memiliki motivasi yang tinggi di dalam urusan kebaikan. Wa yusari'una fil khairat, kan begitu. Mereka bersegera kalau dah urusan kebaikan itu, mereka nggak ada nunda-nunda. Kita bisa bayangkan, ya, sahabat iDream, kalau di dalam keluarga kita, ya, suami, istri, anak, mertua, ya, kemudian orang tua kalau tinggal serumah juga, ya, lalu kemudian di situ ada ipar, misalnya. Kalau isinya adalah orang-orang yang modelnya begini, ya, yusari'una fil khairat, ya, tidak menunda-nunda di dalam urusan kebaikan, tetapi bersegera, ya, motivasi dalam berbuat baiknya tinggi. Jadi memiliki motivasi yang positif, ya,
di dalam keluarga. Kalau udah bab kebaikan, wah itu bersegera. Ya. Tidak mau menunda-nunda. Nah, kan ini gambaran bagaimana keluarga yang bahagia kan begitu ya. Suaminya yang ngomong ke istrinya, Adinda, ya, ini ada orang begini, kayaknya perlu pertolongan. Wah, istrinya punya motivasi yang positif tadi ya. Gak apa-apa bang, bagus bang, ayo kita bantu. Ya, suami ngomong, istri nyambut. Istri ngomong, bang tadi ada saudara datang ke sini gini, dia minta bantuan gini. Kata suaminya, gak apa-apa, kasih aja, kita support. Wah itu kan hebat. Ya. Soalnya apa? Banyak yang justru jadi konflik gitu ya. Istrinya bilang, bang tadi ada saudara gini, saudara kamu tuh bikin susah ya. Kalau udah begitu kan jadi ribut, ya, jadi biang ribut. Nah, kalau udah biang ribut kan tentu tidak ada kebahagiaan di sana. Ya. Dan sebaliknya tadi ya, kalau justru kemudian suami punya motivasi yang positif, istrinya kemudian cerita gini, wah langsung disambut. Adinda ambil nggak apa-apa, tolong bantuin. Nah, nanti Kanda cari ya sumbernya dari mana. Ini luar biasa. Jadi klop. Ya, istri bilang, bang, nih ibu di kampung minta dikirimin uang, katanya ada perlu gini. Suaminya, kasih aja. Ibu kamu kan ibu saya juga. Wah, ya. Luar biasa. Ya. Giliran suami juga ngomong, Adinda, ini Kanda mau transfer uang nih untuk bapak yang ayah ibu di kampung. Katanya mau gini nih. Kata istri, nggak apa-apa bang. Support ya, kan mereka juga ayah dan ibu saya. Wah ya, ini bahagia sekali ya, punya pasangan, punya keluarga yang modelnya begini. Ada bikin ada lah ya, masa nggak ada gitu ya. Ya, kalau berbicara sejarah ya itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu pula yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam urusan kebaikan. Dulu Sayyidina Umar ibn Khattab ya, satu hari beliau keliling, kemudian dilihatnya di situ di dalam di satu tempat itu ada tenda itu ya, tenda ala kadar, kemudian ada api unggun. Dilihatnya ada laki-laki lagi duduk di depan api unggun sambil bengong, kan? Kemudian terdengar di dalam tenda itu ada perempuan sedang merintih ya, di malam-malam ya, seperti udah menjelang subuh lah, masih malam. Kemudian Syekh Umar mendekati, ditanya, disapa lah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuan? Oh, saya musafir, baru nyampe ke sini. Terus kenapa? Saya lagi bingung, istri saya lagi mau ngelahirin ya. Saya nggak tahu mau cari orang kemana, gitu. Mengetok rumah, pintu rumah siapa, orang saya nggak ada yang kenal. Gitu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, tenang, bapak tunggu di sini, nanti saya balik lagi. Beliau pulang ke rumah, kemudian dia siapkan sekarung gandum, ya, dan beberapa lauk lah gitu ya jadi dia menyiapkan makanan untuk orang ini. Dan kemudian diajak istri beliau, ditanya kepada istrinya. Waktu itu dalam riwayat disebutkan istrinya itu Ummu Kalsum ya, putri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Umar itu menantunya, menantu Sayyidina Ali ya. Dan mereka itu begitu ya, dekat-dekatan. Jadi kata beliau kepada istrinya, wahai Ummu Kalsum, mau nggak aku tawarkan kepada kamu satu kebaikan? Apa tuh bang? Apa tuh wahai Umar? Ini ada orang gini-gini nih, kalau kamu mau segera siapkan alat untuk bersalin, ikut saya. Siap bang. Wah, disambut. Padahal malam-malam. Yang ditolong juga nggak dikenal, nggak tahu siapa-siapa. Tapi ketika Sayyidina Umar menawarkan itu, Sayyidah Ummul Kalsum langsung menyambut, siap. Langsung diberesin, ya, disiapkan alat untuk bersalin, lalu pergi berdua suami istri. Malam-malam. Ya, luar biasa. Jadi ada. Bagaimana kemudian itu bisa terbangun dalam keluarga kita nih Abi Kenji? Ya, bicara ini sama-sama ya. Sama-sama kita belajar ya bagaimana kemudian kita bisa membangun motivasi positif di dalam keluarga kita. Ya, sehingga kemudian ya
kita masuk ke dalam kelompok tadi yang Allah sebutkan ya di dalam surah Al-Mu'minun tadi ayat yang ke-61 ya. Wa yusari'una fil khairat ya, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam urusan kebaikan. Ya. Setidaknya ada 10 langkah lah ya yang mari sama-sama kita bangun, kita wujudkan di dalam keluarga kita. Ya. Yang pertama ya, konsep utamanya adalah sama-sama kita bangun prinsip ya di dalam rumah tangga kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah yang dimajukan, yang disebutkan adalah Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya, kita sama-sama taat. Ya, prinsip keluarga kita ya harus kita bangun ya ini ya. Kita sebutkan kepada keluarga kita adalah keluarga yang berjuang untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh ada di rumah kita ini hal-hal yang sifatnya melanggar perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ya disebutkan ayatnya, ya, disebutkan dalilnya, kemudian kita perlu melaksanakannya, maka kita laksanakan. Ya, suami misalnya ngomong ke keluarga ya sebagai kepala keluarga ini sebentar lagi masuk bulan kurban, ya bulan Zulhijjah. Ayah ya ingin kita keluarga kita ya, bisa berkorban walaupun 1 ekor kambing. Karena ini perintah dari Allah, dari Rasul. Paham suaminya, dibaca ya ayatnya. Fasholli li rabbika wanhar, ya, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Jadi korban ini perintah ini kepada Allah, dari Allah kepada kita. Ya, gimana nih kira-kira nih ya Adinda, anak-anakku ya, ya keluarga kita nih ya, mau korban apa kita tahun ini? Kalau udah begitu, nah karena prinsip dari awal sudah disebut ya bahwa kita adalah keluarga yang berusaha mentaati Allah dan Rasulnya, maka kemudian nanti istri bilang, tenang bang, kalau kurang uang dari abang nih saya ada emas, saya jual, biarin saya nggak pakai cincin ya, yang penting kita bisa korban. Anaknya, aku juga punya tabungan Nabi, ya, Umi ya, lumayanlah buat nambah-nambah kurban, keluarkan tabungannya. Orang tua tong ya, abah ya, Umi ya, engkong ya punya simpanan nih gitu ya. Pakai dah buat korban keluarga kita. Akhirnya terkumpullah 1 ekor sapi atas nama keluarga kita. Nah, itu kalau dasarnya taat kepada Allah ya, ketaatan kepada Allah sudah dibangun dalam keluarga, punya prinsip itu tadi. Kita adalah keluarga yang sami'na wa ta'na, ketika Allah memerintahkan sesuatu, ketika Allah melarang sesuatu kita taat. Jangan ngebantah kalau udah keluar dalil. Anak ngomong kalau udah ngomong yang keluar dari lisannya adalah dalil ya, dari Allah dan Rasulnya, maka ayah dan bundanya jangan kemudian membantah. Ya, hebat itu. Ya. Di zaman Nabi begitu. Ya. Segala sesuatunya itu pakai dalil. Ya, dulu ada sahabat. Ya, ini di zaman Sayyidina Umar juga itu kan. Sembunyi-sembunyi suka minum arak. Ya, sampai kemudian ketahuan sama Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar ngintai. Ketika kemudian ditegur ya, dan siap dihukum, orang ini ngebela diri. Ya saya terima saya salah, tapi kamu tahu nggak? Kamu juga salah karena kamu telah memata-matai dalam Islam ya, wala tajassasu, jangan memata-matai, kamu mudah melanggar perintah Allah. Sayyidina Umar kaget gitu. Oh iya. Maka akhirnya beliau mengurungkan niatnya menghukum sahabat ini. Dan sahabat itu kemudian jadi sadar bahwa dia memang ya, dinasihati sama Umar itu haram gini, dia baru ngeh ya. Ternyata ada orang yang memperhatikan, apalagi kalau yang selama ini dia pikirkan gitu ya, tidak ada yang memperhatikan. Ya, dia sadar-sadar ternyata ya, Allah mendatangkan Sayyidina Umar langsung begitu kan. Nah, kemudian dia bertekad dalam diri untuk kemudian tidak minum khamar lagi. Dan Sayyidina Umar kemudian tidak menceritakan itu. Jadi kalau ketemu dia segan gitu kan, Sayyidina Umar paham gitu kan, sehingga kemudian dia tidak mencerita macam-macam.
Sehingga kemudian sahabat ini bertekad dia tidak akan lagi minum khamar. Tapi begitu tuh, ya, bagaimana ketaatan ya sahabat-sahabat zaman Nabi kepada Allah, dan bagaimana kemudian pengetahuan mereka tentang ya, dalil ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Enak ngomongnya. Dan saya ya itu ya, kalau dalam bicara saya pribadi gitu, kalau udah di rumah, ya, kalau udah istri anak ya, kemudian dia menghujah kita dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, saya harus ngalah. Gitu kan. Ya memang gitu kan, karena itu pegangan dia. Dan itu harus kita biasakan di dalam diri keluarga kita. Itu yang pertama ya, membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan. Ya, bahwa keluarga kita harus punya prinsip ya, bahwa kejujuran dan keterbukaan itu adalah hal yang penting. Kita tidak mau ada anggota keluarga kita yang suka bohong. Nah itu mulai dari diri kita nih sebagai suami, sebagai ayah. Jangan pernah bohong kepada pasangan. Jangan pernah bohong kepada anak. Istri juga sama ya, jangan pernah bohong kepada suami, jangan pernah bohong kepada anak. Anak juga sama. Kita ajarkan tidak boleh berdusta, tidak boleh bohong. Ya, kalau ditanya jawab apa adanya, jujur saja. Jangan takut. Walaupun kalian berbuat salah, kalau kalian ditanya jawab saja. Ya, jawab saja ya, dengan jujur. Nah, itu prinsip itu harus kita junjung tinggi di dalam keluarga kita. Harus dibiasakan. Nah, mulai dari suami lah gitu ya. Ya, kalau istri nanya, abang dari mana? Kok pulangnya telat? Tadi mampir kemana? Mampir ke tempat temen, ngapain? Ya, rupanya dia ada masalah Dinda. Jadi abang ya, berusaha nyelesain masalah. Kan jujur enak gitu ya. Walaupun kemudian ada hilaf-hilaf dikit, mampir kemana bang? Ke rumah janda, ngomong aja. Walaupun istri marah nanti resiko gitu. Terus ngapain mampir? Cuma ngeliat doang sebentar, kali dia butuh bantuan. Ya begitulah kira-kira ya. Bagaimana kita harus bisa membangun kejujuran. Nah di satu sisi ya, kalau berbicara kejujuran sahabat Dream ya, maka kita ya, terutama ya sebagai personal, apakah sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak ya, kalau kita memang mengharapkan kejujuran dari yang lain ya, kita ingin istri kita jujur, kita ingin anak kita jujur ya, atau kalau sebagai istri kita ingin suami kita jujur gitu, anak kita jujur, maka kemudian harus siapkan di dalam diri kita kesiapan untuk menerima kejujuran. Kadang-kadang kita ini nggak mau dibohongin, tapi kita nggak siap menerima kejujuran orang. Ini jadi masalah juga. Jadi kalau kita ingin ya, terbangun ya, pola hidup ya, keluarga ya, yang jujur ya, terbuka, maka kita harus siap ya, harus siapkan mental untuk siap menerima kejujuran siapapun gitu. Orang tua kepada anak ya. Ketika kita ingin anak itu nggak bohong, maka ketika dia jujur kita harus siap mental terima kejujuran dia. Itu kan, jangan kemudian kaget lalu kemudian menghukum dengan keras, marah. Itu yang anak-anak kemudian membuat anak-anak kita nggak mau jujur, karena dia tahu kalau dia jujur konsekuensinya berat. Suami nggak mau jujur sama istri ya, karena dia tahu kalau jujur ke istrinya ya akan memicu perang dunia itu. Lagi betul, di sinilah pentingnya di dalam sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran kan ya, ada ayat yang disebutkan wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah yang dijanjikan surga dengan yang luasnya seluas langit dan bumi itu apa? Bahwa mereka adalah orang-orang yang terbiasa menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan kemudian memaafkan kesalahan orang. Jadi jangan kedepankan marah, jangan dilepas marah itu ya, walaupun ya, anak kita berbuat salah gitu kan, katakanlah kesalahannya fatal, jangan kedepankan amarah ya, kedepankan apa ya, afun ya, maaf ya, kepada anak kita, kepada pasangan kita, walafina 'anil nas, maafkan mereka.
Lalu kemudian dapat cari solusi. Kalau memang itu sebagai bagian dari pendidikan, konsekuensi kesalahan ada hukuman. Tapi hukumannya bukan berdasarkan kemarahan tadi, tapi berdasarkan karena kepedulian kita, kasih sayang kita kepada keluarga kita. Nah, baru nanti kemudian semangat menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan akan terbentuk. Nah, Yang ketiga adalah menjaga komunikasi yang efektif. Jadi jangan biasakan hare-hare kalau kata orang Sunda masing-masing di rumah. Bangunlah komunikasi antara anggota keluarga kita. Menantu jangan dengan mertua itu kayak memusuh. Pandanglah mertua kita sebagai orang yang melahirkan orang yang kita cintai, kan gitu. Kadang-kadang sayang sama suami, sama anaknya, nggak sayang sama orang tuanya, kan aneh. Nah, itu pandanglah mertua kita sebagai orang yang telah melahirkan dengan penuh kasih sayang, orang yang kita sayangi, orang yang menafkahi hidup kita. Kalau kita cinta sayang sama suami kita, sayangi juga orang tuanya. Kalau kita cinta sayang sama istri kita, maka sayangi juga orang tuanya. Karena istri kita lahir dari rahim mereka, kan gitu. Belum sempat dia balas budi dengan orang tuanya udah kita ambil. Giliran dia serumah sama kita musuhin, kan nggak benar. Pandanglah orang tua kita, mertua kita sebagai orang yang telah melahirkan, orang yang kita kasih, orang yang kita sayangi, itu kan. Itu prinsipnya begitu. Maka komunikasi dibangun dengan mertua, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan pasangan. Komunikasi kalau bisa ada touchingnya supaya ada bonding. Kumpul, jalan bareng, kalau jalan kemana pegangan suami istri. Pegangan biasa nggak masalah jadi jangan pegangan intim. Kalau intim kan yang cerita itu nanti di rumah. Kalau di luar pegangan tangan dengan pasangan kita itu menambah kekuatan di dalam membangun komunikasi yang efektif. Jadi ajak ngobrol, bahasa kita perjelas. Kalau ngomong jangan muter-muter, jangan pabaliut, kalau kata orang Sunda. Jangan ngalor ngidul, kata orang Betawi. Strike aja, apa masalahnya, apa yang kita ingin sampaikan jelas. Kalau banyak muter-muternya, nyinggung, ngungkit nih kadang-kadang hal yang suka mengganggu hal yang menghalangi komunikasi efektif, mengungkit-ungkit. Yang lalu udahlah, lalu nggak usah diangkat-angkat lagi lah. Kita fokus dengan masalah yang ada sekarang. Gitu. Jangan merembet, kadang-kadang istri suka ngerembet ke masa lalu dengan suami, ceritain lagi, diangkat-angkat lagi. Nah ini kemudian jadi komunikasi itu ujung-ujungnya kemudian jadi pertengkaran. Jangan suka mengungkit-ungkit kesalahan, karena kita juga tidak suka kan kesalahan kita diungkit oleh orang lain. Maka orang lain juga jangan diungkit-ungkit kesalahannya. Anak-anak kita juga sama, kalau ngomong ke mereka jangan diungkit-ungkit kesalahan yang lalunya. Sehingga kemudian mereka bisa menerima apa yang kemudian kita ingin sampaikan. Kemudian yang keempat adalah mengutamakan kebersamaan. Penting nih bersama. Bukankah kita ingin masuk ke surganya Allah juga bersama dengan keluarga kita? Maka di dunia ini kita juga harus bisa membangun kebersamaan. Dalam banyak hal, jangan masing-masing sholat berjamaah itu kan, sisipkan momen gitu kan. Kemudian kalau ibadah umroh kalau bisa niatkan minta kepada Allah biar umroh bareng sama keluarga kita. Bisa bikin bisa lah, Tuhan kan maha kaya. Niatkan saja. Kita ingin pergi umroh sama siapa nih? Ada ibu kita, ada bapak kita, ada istri kita, ada anak kita. Kita minta kepada Allah biar dikasih kesempatan umroh bareng keluarga. Karena Allah adalah zat yang maha kaya. Ini niat yang kita minta juga ibadah kan. Bukan kita minta macam-macam. Cuma kalau udah dikasih rezeki memang pas untuk umroh, jangan ditunda-tunda lagi. Segera daftar. Kadang-kadang udah berdoa Allah kasih kelapangan rezeki, diputar lagi buat bisnis lah Kapan mau pergi umrahnya kan begitu. Kalau udah dapat rezeki langsung, nanti urusan bisnis lain cerita, begitu aja. Karena ujiannya begitu sahabat diterima. Kemudian yang kelima bersikap bijaksana dalam menghadapi masalah. Itu tadi
Jangan kedepankan emosi, kedepankan rasa maaf, pikiran harus jernih. Sehingga kemudian nanti anak-anak kita termotivasi untuk untuk menceritakan persoalan dia apa, untuk membantu kita seperti apa. Ya, apapun yang terjadi dalam keluarga kita harus bijak ya di dalam menghadapi persoalan-persoalan. Banyaklah sekarang ya, anak, istri kita, suami kita, orang tua kita, saudara kita kadang-kadang ada masalah. Jangan kemudian ya menghadapinya dengan dengan perasaan yang diiringi dengan kemarahan tadi. Ya, tidak bijak ya, maunya seenaknya kita itu nggak boleh ya. Kadang-kadang kita harus memandang persoalan itu dari sudut pandang orang lain, supaya kemudian kita bisa bijak di dalam menghadapi persoalan itu. Anak buat salah, coba kita mikir gitu kan, kalau saya jadi dia kayak gimana. Nah gitu. Istri salah misalnya, coba pikir kalau saya jadi dia kayak gimana. Suami salah, istri juga mikir istrinya, ya saya kalau jadi dia gimana. Sehingga kemudian kita bisa bersikap bijaksana dalam menghadapi masalah. Yang keenam kemudian menunjukkan perhatian satu sama lain. Nah ini penting nih ya, bahwa anggota keluarga kita tuh perlu perhatian. Ketika mereka tahu kita memperhatikan anak kita, misalnya dia tahu kita diperhatikan, kita ini memperhatikan dia, istri paham, istri ngerasa suaminya perhatian, suami ngerasa istrinya perhatian, maka dari ini akan tumbuh rasa cinta. Sehingga itu tadi ya, tawaran apapun yang datang dari kita disambut, karena dia cinta. Kenapa cinta? Dia kan tahu memang dia merasa perhatiannya terasa. Dia bisa merasakan perhatian dari suaminya, istri. Nggak cuek, tapi kalau cuek, ketika kita ada apa-apa dia juga cuek kan begitu ya. Ini tidak boleh terjadi. Kemudian yang ketujuh ya, saling memaafkan dan menghargai. Nah, ini udah menjadi kewajiban ya bagi suami dan istri ya, bahwa dalam keluarga kita ini amanah ya dari Allah untuk kita. Maka dalam hal ini mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita, mereka yang paling berhak untuk mendapatkan maaf, mereka yang paling berhak untuk mendapatkan penghargaan dari kita. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak kita, keluarga kita merasa minim penghargaan ya, dan juga susah mendapatkan maaf dari keluarga sendiri. Orang lain aja kita bisa maafin, kenapa keluarga kemudian kita tidak bisa maafkan? Oh ya, dia kan keluarga, harusnya dia nggak buat begini begitu. Itu setan yang ngomong. Itu setan yang ngomong. Jangan didengerin itu kan. Ketika kita mendapati kenyataan keluarga kita ya datang dengan masalah, ya, kita terlibat di dalamnya, maka ya yang paling penting ya untuk kita kedepankan adalah bagaimana kita bisa memaafkan. Kalau pasangan merasa ya suaminya adalah pemaaf, suaminya selalu menghargai dia, maka insya Allah ya apa yang kita bicarakan akan segera disambut sama dia. Jadi motivasi buat dia untuk memenuhi ya apa yang kita harapkan. Kemudian yang ke-8 ada memperkuat rasa cinta. Ya. Tunjukkan rasa cinta kita kepada istri kita, suami kita, kepada anak kita, kepada mertua kita. Ketika mereka merasakan cinta itu ya, merasa dicintai ya, maka apapun yang kita minta dia siap jalankan. Kemudian juga memperkuat rasa hormat ya, yang ke-8, yang ke-9 ya. Nah, ini juga penting ya. Ya, menantu tunjukkan hormat kepada mertua, suami tunjukkan hormat kepada istri, istri juga sama tunjukkan hormat kepada suami. Ketika saling hormat ini kemudian muncul gitu kan di dalam keluarga, maka masing-masing ya akan termotivasi, akan punya motivasi yang positif ya. Ketika kemudian ada kebaikan-kebaikan, ada hal-hal yang kemudian harus dikerjakan bersama. Dan yang terakhir adalah memperkuat kerjasama ya. Keluarga ini harus kompak ya. Jangan biarkan suami kita ya, sibuk ya, mengerjakan tugasnya sendiri. Suami istri harus care juga. Termasuk suami juga jangan biarkan istri ya sibuk sendiri dengan kerjaan. Ringankanlah, bantulah ya, walaupun hanya sekedar katakanlah membereskan kain ya, menyapu rumah ya,
atau menggendong, memomong anak, itu bagian dari kita bekerja sama dengan pasangan kita. Supaya apa? Nah, itu tadi dia merasa dia tidak dibiarkan sendiri. Kan banyak tuh ya ibu-ibu hamil yang kemudian setelah melahirkan jadi gila ya. Gara-gara apa? Ya suaminya nggak mau menunjukkan kerjasama. Terbayang sama dia ya semuanya akan ditanggung sendiri ya, nyusuin, ganti popok ya. Anak rewel, wah udah kebayang, kemudian sarafnya nggak kuat putus jadi gila. Nah ini jangan sampai terjadi ya, sahabat Edrim. Itulah yang mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya Abi pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.